Shalom teman-teman. Kasih Tuhan tak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa memuji, beribadah, dan memuliakan nama Tuhan meskipun lewat online, yaitu lewat YouTube dan Doa TV. Betul Manuela, pagi ini Tuhan mengizinkan kita bisa bangun dengan keadaan yang baik dan sukacita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kiranya teman-teman kami yang belum bisa hadir di sekolah minggu depan dapat hadir. Dan kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang selalu melimpahi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tahu nggak sih kalau tiada yang mustahil dari rancangan pekerjaan Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kuat dan perkasa, juga Allah yang peduli pada kita semua. Mari kita bersama-sama naikkan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Teman-teman, mari kita belajar untuk menjadi anak yang saling peduli dan berjanji akan melakukannya setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan
sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk berfokus hanya pada Tuhan. Mari kita pujikan Roh Kudus yang manis. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Wah, semoga hari ini kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap bersuka cita ya untuk mengikuti ibadah. Nah, tadi anak-anak sudah good job ya, sudah memuji nama Tuhan. Kalian sudah dengan segenap hati menaikkan puji-pujian kepada Allah. Nah, sekarang tiba waktunya kalian untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Are you ready? Sudah siap ya semuanya ya? Oke, kalau sudah siap, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Karena sebelum kita akan membaca merenungkan ayat firman Tuhan pada hari ini, supaya Tuhan boleh menuntun memimpin kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, di hari Minggu yang cerah, Tuhan boleh mengizinkan kami kembali beribadah kepadamu meskipun secara online. Biarlah Tuhan pagi hari ini, di saat kami masih menikmati liburan sekolah, Tuhan tetap mengingatkan kami untuk senantiasa setia beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih-lebih setia untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau boleh memimpin kami untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh memimpin kami memeteraikan setiap benih firman Tuhan di dalam loh hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami. Amin. Nah, hari ini anak-anak kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Biasa ulang sekali lagi, Yohanes 6 ayatnya 1 sampai dengan 14 ya. Cukup panjang perikopnya pada malam hari ini, pada pagi hari ini, tetapi mari kita akan membaca ayat demi ayat satu persatu ya. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung, dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu.
kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, anak-anak semuanya, cukup panjang ya bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kisah tentang 5 roti dan 2 ikan ini, wah, rasanya mulai dari kalian kelas balita sampai dengan saat ini di kelas kalian, rasanya berulang-ulang kalian sudah pernah mendengarkan cerita ini, bukan ya? Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan Bu Yesi untuk membuka firman Tuhan ini adalah, masihkah kalian percaya mukjizat pada zaman kita saat ini? Nah, kita sedang hidup di tahun 2025, di mana era digital ya, era modern, semua serba canggih, semua serba cepat, semua serba pakai logika, ya kan? Karena kita begitu hidup di masa modern, ya kan? Nah, anak-anak masihkah percaya bahwa mukjizat Tuhan itu masih ada sampai dengan tahun ini, sampai dengan saat ini, di mana kita boleh hidup hari ini? Masih percaya nggak mukjizat Tuhan masih ada? Wah, sebagian bilang nggak mungkin, ya sih, impossible. Sekarang mukjizat itu digantikan sama AI, sama ChatGPT, sama AI yang lain gitu. Iya. Wah, beberapa anak-anak percaya bahwa rasanya ilmu pengetahuan kita, fasilitas modern kita rasanya lebih canggih daripada kuasa Tuhan, bukan? Ada yang merasa seperti itu? Upsi ya, tentu saja tidak anak-anak. Memang secara wajar sekali ketika ada anak-anak yang menjawab seperti itu. Karena apa? Mungkin di antara kalian belum pernah mengalami apa itu mukjizat. Kapan saya mengalaminya? Saya belum pernah tahu apa itu mukjizat. Nah, anak-anak seringkali begitu kan yang kita rasakan ketika kita belum pernah mengalami sendiri mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Bukankah kita menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang mudah sekali meragukan kuasa Tuhan? Kita mudah sekali tidak percaya bahwa mukjizat Tuhan itu masih nyata sampai dengan saat ini, ya kan? Nah, tetapi pada pagi hari ini kita menyaksikan bagaimana Yesus kembali melakukan banyak mukjizat, bahkan peristiwa yang kita boleh baca bersama dari kitab Yohanes 6 ini sungguh-sungguh mencelikkan mata banyak orang, bahwa ketika ada seorang anak kecil yang tergerak hatinya, memiliki keikhlasan hati untuk mempersembahkan bekal makannya dia yang hanya 5 roti dan 2 ikan, dipikir-pikir pakai logika manusia manapun nggak masuk akal, bukan? Kalau itu bisa menghidupi, memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih. Kenapa Yesi bilang lebih? Karena 5.000 orang yang dihitung saat itu adalah para pria, kaum bapak-bapak, anak-anak. Sedangkan para wanita dan anak-anak kecilnya nggak dihitung. Kebayang nggak waktu itu ketika Yesus ada di seberang Danau Tiberias, bahkan tempat itu adalah tempat yang terpencil. Tetapi pasca Yesus melakukan banyak mukjizat saat itu, sebelum Yesus melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini, Yesus juga melakukan 2 mukjizat besar anak-anak. Dengan apa? Menjamah orang yang buta dicelikkan, yang lumpuh bisa berjalan, ya kan? Bahkan juga waktu itu Yesus juga mengusir roh jahat. Nah, itu adalah suatu kejadian yang supranatural di zaman itu. Bahkan ketika banyak orang menyaksikan bahwa Yesus, Sang Mesias ini melakukan keajaiban itu, hampir-hampir semua orang gak percaya siapa orang ini, siapa nabi ini yang bisa melakukan banyak keajaiban. Nah, apakah dengan mudah orang menjadi percaya?
Sebagian orang yang menyaksikan sendiri melihat langsung kejadian bagaimana Yesus memulihkan orang yang buta menjadi tercelik matanya, yang lumpuh kembali bisa berjalan, bahkan orang yang kerasukan roh jahat diusir roh jahatnya, bahkan masuk ke babi-babi. Anak-anak, itu semua rasanya di akal manusia tidak akan mungkin, mustahil begitu. Tapi sebagian orang yang melihat langsung itu menjadi mungkin. Bahkan tercelik imannya bahwa Yesus, orang yang bisa melakukan mukjizat ini, bukan orang yang biasa. Dia adalah utusan Allah. Untuk itulah yang membuat banyak orang menjadi penasaran. Penasaran ingin melihat, benarkah Yesus yang bisa melakukan 2 mukjizat besar sebelumnya itu adalah orang yang mereka yakini bisa dipercaya sebagai utusan Allah. Nah, rasa penasaran inilah yang membuat banyak orang akhirnya apa? Berbondong-bondong mengikut Yesus. Bahkan mengikut Yesus untuk menyeberang Danau Tiberias sampai mereka sampai ke tempat yang terpencil, yang tenang, yaitu di atas bukit, sehingga Yesus boleh berkhotbah kembali di hadapan banyak orang yang tanda kutip penasaran tadi, anak-anak. Sebagian orang, sebagian kecil mereka yang ikut berbondong-bondong mengikuti Yesus memang adalah orang-orang yang meyakini, pada akhirnya percaya bahwa orang yang dia ikuti adalah Mesias, Nabi utusan Allah. Karena apa? Karena mereka menyaksikan langsung. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus melakukan mukjizat itu di hadapan banyak orang. Nah, sebagian orang yang percaya inilah yang dengan sepenuh hati mereka ingin mengikuti terus, mendengar terus firman Allah. Mendengar bagaimana Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan itu membuat mereka setia mengikut Yesus. Tapi sebagian besar yang lainnya mengikut Yesus dan ingin mendengarkan khotbah Yesus berikutnya hanya karena didasari rasa penasaran. Masih bisa gak sih Yesus melakukan mukjizat lagi setelah ini? Dan Yesus membuktikan itu. Yesus menantang iman para murid-muridnya, bahkan ketika hari sudah mulai menjelang sore, anak-anak siang ke sore, orang sudah kelaparan. Orang-orang yang duduk di sana mendengarkan dengan setia khotbah Yesus, mereka mulai terasa lapar, anak-anak. Murid-murid Yesus yang mengiring Yesus mulai gelisah dan mendekati Yesus, bukan? Dan berkata apa? Yesus, Yesus, bagaimana ini? Lihat, ya, di ayat yang kelima dikatakan apa? Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong padanya, berkatalah ia kepada Filipus. Nah nih, ya, Yesus mulai menantang nih muridnya, ya. Filipus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan, tuh kan? Murid-murid Yesus yang menyaksikan banyak orang, bukan hanya ratusan orang, tapi ribuan. Lebih kalau mungkin dihitung realnya anak-anak, lebih dari 5.000 orang itu bisa dikatakan kalau 5.000 orang laki-laki membawa satu pasangannya, yaitu 5.000 istrinya, tetapi juga membawa anak-anaknya, karena dikatakan di sana juga ada anak-anak. Nah, artinya yang hadir saat itu lebih dari 5.000 orang, bisa jadi 10.000 orang. Nah, Bu Yesi suatu hari anak-anak pernah mengikuti sebuah KKR. Nah, di Stadion Brawijaya Kota Kediri, anak-anak, di sana dihadiri 5.000 orang. Dan Bu Yesi menyaksikan 5.000 orang. Itu banyak banget gitu ya. Seperti kalau mendampingi atau mengikuti papa kalian atau ayah kalian nonton sepak bola di sebuah stadion yang begitu besar, dihadiri ribuan orang, 5.000 orang, segitu banyak orangnya. Jadi artinya apa? Kalau Yesus berkhotbah di tengah-tengah 5.000 orang itu, artinya Yesus menyaksikan banyak orang menanti-nantikan jamahan Tuhan, mukjizat Tuhan. Dan itu banyak banget anak-anak. Dan di sana mereka menanti-nantikan, orang-orang yang penasaran tadi, hatinya penasaran, kepingin menyaksikan kembali apakah benar Yesus Sang Mesias itu benar-benar utusan Allah dan bisa melakukan mukjizat sekali lagi di depan mata mereka. Nah, Filipus ditantang Tuhan di ayat yang kelima. Hei Filipus, bisakah kamu membeli roti bagi banyak orang ini supaya mereka dapat makan? Ya, hal itu dikatakannya ayat yang ke-6 untuk mencobai dia. Yesus pengen mengetes
Iman dari Filipus, orang yang selalu mengiring Yesus, menyaksikan berapa kali Yesus melakukan mukjizat, masih percaya enggak ketika di depan banyak ribuan orang, seperti yang Biasi ceritakan, kalau di depan stadion gitu ya anak-anak, itu orangnya banyak banget gitu ya. Dan Yesus ada di tengah-tengah mereka, kepengen memberi makan. Yesus menantang Filipus, bisa enggak kamu cari makan gitu ya. Hatinya gentar anak-anak, hati Filipus gentar. Kenapa? Mustahil dong. Di tempat yang terpencil itu mereka bisa menjumpai restoran ya, warung makan yang bisa menjual makanan sebanyak orang-orang ini yang sedang hadir. Ya enggak? Di ayat yang ke-7 dikatakan apa oleh jawab Filipus? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Tuh lihat anak-anak, Filipus goyah imannya. Hanya dia mempertimbangkan dengan akal pikir manusia, dengan 200 dinar mana cukup Tuhan untuk membeli roti dan kita bagi untuk banyak orang ini. Enggak cukup gitu ya. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Anak-anak, bukankah sikap hati yang ditunjukkan Filipus sama seperti kita saat ini? Seringkali hati kita mudah goyah dengan kuasa Tuhan. Seringkali kita mudah lupa betapa Allah yang kita percaya ini adalah Allah yang besar. Allah yang tidak terbatas kuasanya. Allah yang tidak terbatas kasihnya bagi hidup kita. Tetapi saat kita terpuruk, kita mengalami keadaan yang tidak baik anak-anak, bukankah seringkali kita juga meragukan kuasa Tuhan? Mana mungkin Tuhan bisa menyembuhkan sakitku? Bahkan dokter aja sudah hands up, sudah menyerah, tidak mungkin sakitku sembuh. Kita hanya berpikir dengan logika manusia. Kita hanya mempertimbangkan perasaan manusia yang terbatas, pikiran manusia yang terbatas. Sehingga kita meragukan kuasa Tuhan yang sanggup membuat mukjizat yang besar itu dalam hidup kita. Nah, anak-anak semuanya, salah satu ayat yang selanjutnya ya, di ayat yang ke-8 dikatakan, salah seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang banyak ini? Tapi kata Yesus di ayat yang ke-10 katakan, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Bayangin anak-anak, yang dihitung hanya 5.000 laki-laki. Disuruh duduk aja. Meskipun di dalam hati para murid ya agak, bahasa Jawanya ketar-ketir. Ya, dalam hati para murid ini juga gelisah. Ini Yesus mah apa-apaan ini? 200 dinar suruh cari roti, mana mungkin? Gak ada toko buka, gak ada warung buka, apalagi restoran, apalagi swalayan. Zaman itu gak ada anak-anak. Kebayang gak mau gimana kasih makan 5.000 orang ini? Bahkan lebih orangnya, ya kan? Karena yang dihitung hanya 5.000 laki-laki. Tetapi Andreas berkata bahwa ada seorang anak kecil yang hanya membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi Andreas pun apakah langsung percaya? Yesus, sudah ini ada anak yang bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Sudah pasti Yesus bisa mencukupkan ini dengan berkat yang ada ini. Apakah saya yakin itu? Andreas pun juga tidak seyakin itu. Bahkan dia pun meragukan dengan berkata apa? Apa artinya 5 roti dan 2 ikan ini untuk orang yang begitu banyak ini gitu ya. Nah, tetapi akhirnya Yesus di ayat 11 katakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kebayang anak-anak? Yesus adalah Mesias, Allah yang punya kekuasaan tidak terbatas dan tidak mau dibatasi oleh akal pikir manusia dan hati manusia yang mudah ragu-ragu dan tidak mudah percaya. Ya, kuasa Yesus tidak terbatas anak-anak. Makanya Yesus cuma menyuruh duduklah
sudah apa adanya 5 roti 2 ikan ini, aku akan berdoa supaya Allah Bapa mencukupkan ya. Yesus bersyukur masih ada makanan yang dipersembahkan oleh hati anak kecil yang tergerak oleh belas kasih. Karena apa? Siapa yang membawa makanan? Hati anak ini langsung tergerak. Aku cuma bawa 5 roti dan 2 ikan. Aduh, Bu Yesi pun bayangkan bahwa anak ini digerakkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Anak kecil, anak-anak ya seperti kalian kalau punya sesuatu mikir-mikir dulu nggak? Ada temanmu nggak bawa bekal nih? Kalian dibawai bekal mama lebih 2 bekal gitu ya, 2 roti atau 2 bakpao mungkin ya. Melihatin teman kalian yang nggak bawa makanan, langsung nggak kalian udah nggak tanpa berpikir panjang kalian langsung kasih kamu nggak bawa makan ya, sini makan bareng aku, ini mamaku bawa 2 bakpao, 1 buat kamu 1 buat aku. Mau nggak anak-anak dengan mudah begitu berbagi kepada orang lain yang membutuhkan? Jarang anak-anak ya. Karena apa? Karena hari-hari ini lebih banyak anak-anak yang egois, memikirkan dirinya sendiri. Karena dia bisa berpikir begini loh, aduh mama cuma bawain 2 bekal bakpao, nanti kan tak pakai makan untuk pagi, sama nanti waktu istirahat siang, udah habis, aku nggak punya bekal lagi, ya Kak. Tapi anak-anak, ketika kalian tergerak oleh Roh Kudus mau berbagi hal kecil, hal yang sederhana yang kalian punya, jangan pernah khawatir. Tuhan akan mengembalikan itu dengan berlipat kali ganda. Supaya apa? Kalian merasa tidak berkekurangan. Asal kalian memberikannya dengan tulus ikhlas, dengan tulus hati. Karena apa? Kalian mau berbagi dengan sesama kalian. Seperti anak kecil ini. Dia tidak berpikir panjang bahwa bekal yang dia bawa 5 roti dan 2 ikan itu akan mendatangkan berkat dan mukjizat yang besar di hadapan banyak 5.000 orang lebih ini. Nah anak-anak, ketika akhirnya banyak orang ikut menikmati, ayat yang berikutnya di ayat yang ke-12 katakan, setelah mereka kenyang ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13 dikatakan mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ayat 14, ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah anak-anak, luar biasa bukan Allah kita? Kita punya Allah yang dahsyat anak-anak. Bahkan ketika banyak orang meragukan kuasanya, Yesus terlalu sanggup melakukan mukjizat itu tepat pada waktunya. Dan mencelikkan mata banyak orang yang meragukan kuasanya. Bahkan orang-orang yang tadinya penasaran, apakah benar Yesus yang sama, Allah yang kemarin mencelikkan mata orang yang buta, memulihkan kaki orang yang lumpuh, dan mengusir roh-roh yang jahat pada orang yang kerasukan setan, apakah dia juga sanggup melakukan mukjizat yang sama saat ini? Dan Yesus membungkam mulut orang-orang yang tidak percaya itu, orang-orang yang hanya penasaran itu, dengan apa? Melakukan mukjizatnya tepat pada waktunya. Dengan membuat 5 roti jelai dan 2 ikan ini bisa mencukupkan makan orang-orang 5.000 orang dan mereka kenyang. Masih sisa 12 bakul. Dahsyat gak anak-anak kuasa Tuhan? Dahsyat sekali anak-anak, ya kan? Nah, apa sih yang kita pelajari dari hal ini anak-anak? Dari peristiwa mukjizat ini anak-anak. Yang pertama, kita akan melihat betapa Yesus itu Allah yang peduli dan selalu apa? Mencukupkan apa yang kita butuhkan. Berapa banyak dari kita, mungkin juga orang tua kita, kadang-kala ngeluh, Tuhan, uangku tinggal sekian, masih tanggal sekian, sedangkan harus mencukupkan makan 1 rumah 1 bulan kemudian. Tuhan, bulan-bulan ini Juni Juli itu bulan-bulan yang berat, anak-anak sedang libur sekolah, dan setelah ini harus daftar ulang, uang tabungan sudah menipis. Dari mana itu semua?
Ada banyak keraguan-keraguan yang selalu muncul dalam hati kita ketika keadaan hidup kita menjadi sulit, anak-anak. Sudahkah kita melakukan seperti Yesus, datang kepada Allah dan bersyukur? Datang di dalam doa ucapan syukur, bukan hanya doa keluh kesah. Karena dari balik ucapan syukur selalu ada tersimpan mukjizat Tuhan dan berkat Tuhan di sana. Kalau kita lupa bersyukur, anak-anak, seringkali hati kita menjadi lemah, iman kita menjadi goyah, dan akhirnya kita menjadi tidak percaya bahwa masih ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sanggup hadirkan di dalam hidup kita, bahkan di dalam kesulitan hidup kita sekalipun. Yang kedua, kita mau belajar bagaimana kita mau berbagi, anak-anak. Bahkan berbagi di masa sulit sekalipun. Kalaupun kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, dan kita menyaksikan sesama kita berkekurangan, bahkan tidak punya apa-apa, masihkah kita mau berbagi dengan mereka? Ataukah kita justru menimbang-nimbang, 5 roti 2 ikan ini hanya cukup untuk keluargaku, hanya cukup untuk diriku sendiri, mana mungkin aku bisa berbagi dengan orang lain? Kita selalu menimbang-nimbang, kita selalu menghitung rugi, ya kan? Untung dan rugi, apakah ketika aku nanti membagikan milikku, apakah aku akan menjadi untung atau aku rugi? Anak-anak, dari kisah ini kita mau belajar bagaimana berbagi itu sudah tidak usah berpikir panjang, anak-anak. Sekalipun kita hanya berbagi sedikit dari yang kita punya, Tuhan sanggup membuat itu menjadi berkat bagi sesama kita, bahkan juga menjadi berkat bagi kita sendiri yang memberikannya, yang mau dengan rela hati berbagi dengan sesama kita. Percayalah, selalu ada berkat dari memberi, dan selalu ada berkat di balik ucapan syukur saat kita mau memberi dan berbagi dengan sesama kita. Nah, yang ketiga, anak-anak, apa artinya yang kita perlu pelajari? Pemberian kecil sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, mungkin kita hanya bisa memberi waktu untuk Tuhan, mungkin kita hanya bisa berdoa buat sesama kita, mungkin kita hanya bisa berbagi berkat sedikit bagi orang lain yang berkekurangan. Semua itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang tergerak hatinya mau memberikan bekal makannya 5 roti dan 2 ikan ini. Tuhan sanggup membuat itu menjadi maha dahsyat. Dengan kuasa Allah yang luar biasa, berkat yang kecil ini menjadi berkat yang dahsyat bagi banyak orang. Dan memberkati banyak orang di dalam hidupnya dan tercelik merasakan sapaan Allah melalui pemberian dari anak kecil ini. Nah, maukah kita meneladani anak kecil ini, anak-anak ya? Meskipun hari ini mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja, mungkin kita sedang dalam pergumulan, kita pun juga dalam kondisi yang memprihatinkan, kita pun dalam kondisi yang sedang berjuang. Tetapi Tuhan ketika mau menggerakkan hati kita untuk berbagilah dengan sesamamu, mungkin hanya dengan bisa berdoa, sujud syukur kepada Allah, dan Tuhan akan memampukan kita untuk berbagi dengan orang lain. Jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita, anak-anak. Karena apa? Tuhan terlalu mudah untuk melihat hati yang tulus dari hati kita untuk berbagi dengan sesama kita. Tuhan akan memberkati itu semua dan menjadi berkat yang besar bagi orang yang kita beri, yang kita bagi. Asal kita mau memberi, asal kita mau tergerak hati, Tuhan mau hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan melalui kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Sekali lagi kami mau belajar bahwa hidup kami tidak perlu khawatir dengan segala hal perkara kehidupan kami. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, Allah Jehovah Jireh itu yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Hanya kami perlu datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, memohonkan segala berkat itu datang tepat pada waktunya bagi kami sekeluarga. Begitu juga Tuhan, ajar kami juga bukan hanya menikmati berkat yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami sendirian. Biarlah kami mau belajar berbagi berkat itu bagi sesama kami, mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Mampukanlah kami menjadi alat berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami yang masih kecil ini, kami yang terbatas ini, kami yang penuh dengan kekurangan ini, Tuhan mampukan menjadi alat berkat-Mu bagi sekeliling kami.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh hidup senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Anak-anak, jangan lupa kita punya ayat hafalan pada minggu hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat yang ke-27. Bu Yesi akan bacakan buat kita semua. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayat hafalan ini menjadi peringatan buat setiap kita. Kalau kita mampu berbagi dengan sesama kita, jangan tahan-tahan itu. Karena Tuhan ingin hidup kita senantiasa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Teman-teman, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita berkat setiap hari. Dengan salah satu cara untuk memberi rasa syukur kepada Tuhan adalah dengan memberikan persembahan. Mari kita pujikan 5 roti dan 2 ikan. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur atas persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berkati agar persembahan ini berguna bagi kami, berguna bagi sesama, bagi gereja dan juga pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persembahan ini. Haleluya. Amin. Teman-teman, Tuhan mengajari kita untuk saling mengasihi, saling membantu, dan saling berbagi. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal baik. Mari kita pujikan Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Teman-teman, mari kita tutup ibadah hari ini. Mari kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih atas ibadah yang sudah berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Berkati segala aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang berkati masing-masing dari kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.